konselor Live Spring. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ada mau pertanyaan lebih lanjut terkait dengan tema ini maupun hal-hal luar ini, kita boleh diskusikan lebih lanjut setelah waktunya nanti diberikan pemaparan. Kepada Ciwidya, kami persilahkan. Terima kasih Agnes. Selamat sore teman-teman semua ya yang ada di tempat ini, dan juga selamat sore untuk teman-teman yang di online gitu ya. Ya, sudah diperkenalkan, nama saya Widya, sudah married dengan 2 anak gitu ya, dan sekarang memang bekerja sebagai konselor di Live Spring Counseling and Care Center ya. Oke, kita mulai aja ya kalau gitu. Oke, grit. Grit ini apa sih? Teman-teman udah pada kira-kira tahu nggak sih? Grit ini apa? Sejenis makanan, sejenis hewan, atau sejenis apa? Gitu ya. Ada yang udah pernah baca-baca mengenai grit? Agnes mungkin? Oke. Iya, iya, oke. Mm, the power. Oke, baik. Baik, thank you, thank you. Ya, grit ini sebenarnya karakter ya, karakter yang memang ini kayaknya diciptakan oleh atau ditemukan begitu ya oleh seorang psikolog gitu ya, dan sekarang udah jadi profesor, Angela Duckworth. Eh, Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah ya, kira-kira 1 dekade ini mulai booming. Dan sebenarnya menurut saya memang bagus sekali untuk mempelajari apa sih sebetulnya grit itu gitu ya. Oke, boleh next. Sorry, iya. Ya, betul seperti Agnes tadi ngomong, the power of passion and perseverance ya. Nah, kalau kita melihat nih kata-kata ini, kalau dikasih tahu nih misalnya, kamu tuh talented banget, rasanya gimana ya? Happy ya, betul, betul, happy. Nah, kadang-kadang kita melihat teman-teman atau mungkin di rekan-rekan dulu mahasiswa atau rekan-rekan kerja, kayaknya dia lebih pinter gitu ya, lebih talented, kayaknya lebih gampang aja ngerjain tugas gitu. Rasanya ada hal-hal yang kurang nyaman ya buat kita ya. Dan itu normal ya, normal banget karena kita merasa kayak talented ini penting banget dan kayaknya nomor 1 begitu rasanya begitu ya eh, untuk penilaian kita. Nah, talented di sini maksudnya lebih kepada intelijensi ya, faktor-faktor intelijensi. Nah, juga waktu itu kita pernah dengar war talent, gimana para perusahaan lebih mencari orang-orang yang talented untuk menjadi pekerjaannya ya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang talented ini lebih dipromosikan gitu, dan daripada orang-orang yang kelihatannya kurang talented. Nah, ini menjadi war talent ya. Saya juga mendengar beberapa perusahaan katanya juga merekrut memilih untuk merekrut orang-orang dari mungkin perguruan tinggi negeri terkemuka atau mungkin perguruan tinggi di luar negeri begitu katanya. Nah, hal-hal seperti ini membuat menurut Angela membuat kita jadi distracted by talent. Karena pada dasarnya kita itu uh, punya 3 klaster nilai untuk mengukur kekuatan karakter kita. Ya, 3 kaidah itu adalah boleh next, sorry. Ya, 3 kaidah itu adalah ini, intelektual, interpersonal, dan intrapersonal. Yang tadi, yang talented itu, yang intelijensi itu ada di intelektual. Penting nggak? Penting, tentu ya. Penting, tapi ternyata itu tidak membuat semuanya harus menjadi talented begitu. Karena beberapa hal bisa juga dilakukan dengan kita perlu juga karakter-karakter lain. Yang contoh interpersonal. Interpersonal ini karakter-karakter apa aja sih? Misalnya karakter generosity ya, karakter kindness gitu ya, kehangatan, empati. Nah, ini bagaimana karakter-karakter ini akhirnya membuat seseorang bisa berelasi dengan orang lain. Ya. Dan biasanya orang-orang dengan karakter-karakter interpersonal yang baik, mereka punya kemampuan sosial yang cukup tinggi. Ya, mereka bisa berelasi positif dengan lebih positif kepada orang lain, dan biasanya jarang sekali mengalami konflik begitu ya dengan orang lain. Nah, intrapersonal adalah bagaimana kita berelasi dengan diri kita sendiri, ya, intrapersonal. Jadi bagaimana kita dengan
tujuan kita, bagaimana kita dengan pikiran kita, itu intrapersonal. Ya, beberapa juga di intrapersonal adalah misalnya penundaan gratifikasi, itu juga personal ya. Self control itu juga personal, dan grit termasuk di dalam intrapersonal. Ya. Nah, karakter itu menurut teman-teman bisa nggak diajarkan? Atau bisa berubah nggak sih karakter? Ada orang bilang karakter nggak bisa berubah, udah begitu mau begitu aja gitu katanya ya. Pasrah, kesal juga gitu ya kalau melihat misalnya teman nggak berubah gitu. Ya, sebenarnya karakter ini bisa banget diubah ya. Seperti kita tahu kita juga terus diminta Tuhan untuk berubah ya, untuk menyerupai seperti karakter Kristus. Jadi karakter bisa diubah. Nah, kalau anak-anak belajar lebih banyak mendengar apa lebih banyak melihat? Melihat, betul sekali. Aduh, pintar-pintar di sini ya. Iya nih, iya anak-anak lebih belajar dengan melihat ya. Jadi anak-anak kadang-kadang modeling, kadang-kadang juga meniru, atau kadang mungkin mendapat feedback dari orang tua, dan hal itu membuat mereka jadi belajar gitu ya. Nah, kita lakukan tes dulu yuk. Next ya. Sebentar ya. Nah, boleh teman-teman kalau mau pakai handphone untuk nilai, atau kalau mau pakai kertas juga boleh ya. Yuk kita sama-sama aja. Kalau nomor 5, angka yang di atas, angka yang dipilih sesuai yang di atasnya, begitu ya. Nah, kalau yang nomor 1, gagasan dan proyek baru terkadang mengalihkan perhatian saya dari gagasan atau proyek sebelumnya. Nah, itu saya nggak tuh, gitu ya. Oke. Siap, nomor 2 ya. Kemunduran tidak mematahkan semangat saya. Saya tidak mudah menyerah. Semangat. Ya. Nomor 3, saya sering menetapkan tujuan, tapi kemudian memilih mengerjakan tujuan berbeda. Nggak kecepatan ya? Oke. Kecepatan ya? Baik. Emang ini? Oh, rusak. Lurus. Oke, baik. Begini ya. Oh, oke. Kayak penyanyi dong. Oke. 4, saya pekerja keras. 5, saya sulit mempertahankan fokus pada proyek yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Pelan-pelan aja, ini memang kadang-kadang bersifat subjektif ya, tergantung memang penilaian kita pada saat ini, nggak apa-apa ya. Jangan terlalu optimis, jangan terlalu pesimis juga. Oke. Kadang bingung ya, aku gini nggak sih? Aku pekerja keras nggak sih? Gitu ya. Kalau hari ini datang ke sini kayaknya pekerja keras nih. Effort, bener, iya, bener banget. Ya, melewati kemacetan ya. Hari Minggu juga macet ya di sini ya. Lumayan. Oke, yuk kita boleh next ya. Yuk, next. Nomor 6. Kita ada 10 pertanyaan. Saya menyelesaikan apapun yang saya mulai. Kebanyakan gitu ya. Misalnya kalau baca buku suka nggak selesai, setengah. Oh. Ya, tapi lihat hal lain lagi gitu ya. Jangan cuma satu mungkin. Ya. Oke. 7, minat saya berubah dari tahun ke tahun. Ada nggak minatnya berubah nih? Atau beberapa tahun aja, gitu ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. 8, saya rajin, saya tidak pernah menyerah. Tidak pernah ya? Wah, oke. Saya pernah terobsesi pada gagasan atau proyek tertentu selama sesaat, tapi kemudian minat saya hilang. Oke.
Saya pernah mengatasi kemunduran untuk menaklukkan tantangan yang penting. Itu yang terakhir. Boleh? Boleh. Mbak. Silakan diinin aja. Kecilan ya. Ya, sudah selesai boleh dijumlah, boleh. Ya. Oh ya, posisi skornya beda-beda. Iya benar. 1, 2, 3, 4, 5-nya beda-beda ya, terbalik. Heeh. Iya. Iya. Jadi kalau teman-teman lihat memang ada 2 baris yang berbeda ya. Heeh. Kalau sudah dapat hasilnya dibagi dengan 10. Iya, gampang sih ya, tinggal berapa gitu ya. Jadi hasilnya dijumlah semua lalu boleh dibagi 10. Kalau yang masih pakai kalkulator keterlaluan ya. OMG, kenapa OMG? Sudah semua? Sudah, good. Ya. Oke. Yang ngurusin slide soalnya masih ngisi. Tunggu ya. Oke, udah ya, next boleh. Thank you. Nah, ini skornya. Kecil banget ya, maaf. Oke. Jadi skor grade ini saya lupa edit di sini, sorry. Jadi gini, kalau kita dapatnya 4,1 berarti nilai grade kita melebihi 70% atau melebihi 70% dari nilai sampel orang Amerika dewasa. Ya, jadi nilai tingkat grade kita melebihi 70% dari orang-orang dewasa di sampelnya di Amerika pada saat ini. Begitu. Jadi pasti bagus. Betul, betul. Jadi semakin tinggi berarti semakin grade Anda. Hal 3. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, oke. Iya, iya, iya. Sorry, sorry. Oke, yang di online sudah? Sudah ya? Iya. Jadi memang research menunjukkan bahwa semakin berumur akan semakin great sih. Jadi mungkin kalian memang lebih muda ya. Boleh, boleh. Biar semangat gitu. Tapi benar, ya, tapi benar research menunjukkan seperti itu. Nanti semakin tua akan semakin tinggi nilai grade-nya. So nanti kalau kalian misalnya 5 tahun lagi tes lagi mungkin akan berbeda juga sih.
Ya, so jangan patah semangat. Oke. Ya, kita next. Boleh. Thank you. Ya, jadi grit ini tadi adalah kombinasi antara passion sama perseverance gitu ya. Passion di sini hasrat gitu ya, atau boleh di next kita lihat lagi ya. Passion tuh ya ini dia, perasaan kuat gitu ya, atau dorongan atau hasrat yang mendalam terhadap sesuatu ya, biasanya terkait dengan aktivitas, minat atau tujuan tertentu. Kalau di sini teman-teman pasti punya passion yang kurang lebih mirip-mirip beberapa ya, di dalam pelayanan di perkantas misalnya, atau kecintaan atau antusiasme yang mendorong seseorang untuk mengejar sesuatu dengan penuh dedikasi, energi dan ketekunan ya. Ya, saya akan memberi 2 thumbs up, 4 thumbs up deh buat teman-teman yang ada di sini ya, untuk kerjanya, untuk passionnya, untuk antusiasmenya. Tuh. Nah, perseverance itu adalah gigih bertahan di tengah tantangan, jadi tidak mudah menyerah. Ya, nah ini kombinasi ini. Kombinasi antara ketekunan dan juga hasrat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik ke depannya. Ya, terutama lebih kayak tahan uji, lebih nggak pantang menyerah, tapi kita lihat lagi nanti ke depan ya. Next yuk. Ya, ini rumusnya sebetulnya dari Angela Duckworth. Ya. Talenta itu yang tadi ya, bakat. Bakat itu sebetulnya kalau berdiri sendiri, tidak diupayakan, dia menjadi potensi yang tidak berkembang. Ya. Dan itu yang mungkin kita banyak dibilangnya yang bakat terpendam itu ya, yang nggak digali-gali. Saya percaya kita semua manusia diberikan Tuhan tuh talenta yang banyak. Cuma terkadang kita mungkin belum mengeksplor untuk hal itu. Nah, di sini adalah yuk diupayakan. Kenapa? Diupayakan untuk menjadi satu keterampilan. Nah, nggak hanya di situ aja. Ketika punya keterampilan, itu terus untuk diupayakan sehingga menghasilkan prestasi atau produktif. Ya, untuk mencapai suatu tingkat master lah kalau kita bilang seperti itu ya. Jadi ini penting karena memungkinkan Anda jadinya menggunakan hasrat Anda dan juga ketekunan untuk mengerjakan talenta itu. Ya, untuk mengerjakan bakat yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk menjadi satu keterampilan-keterampilan yang lebih menakjubkan nantinya untuk dipakai, misalnya membantu orang mengatasi kesulitan dan juga hal lain yang ke depan akan terjadi begitu ya. Oke. Nah, ini sebetulnya rumusnya begitu ya. Jadi upaya itu 2 kali lebih penting menurut Angela, menurut Duckworth, daripada bakat itu sendiri. Bakat penting, tetap bakat itu penting ya, pemberian Tuhan. Tapi bagaimana mengusahakan itu yang perlu kita lihat gimana nih. Jadi kan teman-teman pasti mau ya gritnya bertumbuh ya. Ya mau jadi 5 gitu kan. 4,9 tadi yang paling terakhir, paling tinggi ya. Oke. Bagaimana grit ini bisa bertumbuh? Ini kita akan lihat 4 hal atau 4 aset psikologis daripada grit. Ya, nah 2 termasuk dalam passion, 2 termasuk dalam kegigihan itu ya, latihan dan harapan, perseverance, minat dan tujuan di dalam passion. Nah, kita lihat satu-satu kalau gitu. Nah, 1, minat. Jadi apapun yang Anda lakukan, kalau Anda tidak tertarik dengan apa yang Anda lakukan, pasti Anda tidak akan bertahan lama untuk melakukan itu. Benar bukan? Kalau Anda suka Candy Crush, pasti akan lama melakukan itu. Gitu ya. Atau Minecraft, pasti bisa lama tuh melakukan itu. Gitu kan ya. Nah, pasti minat itu memang mempengaruhi. Jadi people perform better di dalam pekerjaan kalau mereka punya interest atau punya kesenangan di dalam hal tersebut gitu ya, minat. Nah, minat ini perlu ditemukan dan juga perlu dikembangkan. Penemuan minat ini gimana sih? Penemuan minat ini bukan dari introspeksi diri gitu ya. Duh, minatku apa sih gitu. Tapi lebih kayak memikirkan sebenarnya ya boleh sih introspeksinya lebih kayak gini, apa yang aku suka lakukan ya? Apa yang suka aku pikirkan ya sebenarnya, atau apa yang aku care sekarang ini, itu juga boleh. Atau juga mungkin boleh apa yang kayaknya aku nggak suka nih untuk lakukan. Nah, itu juga bisa membuat kita berpikir mengenai minat. Tapi minat ini, penemuannya ini juga harus perlu langsung melakukan interaksi dengan dunia luar. Begitu. Kalau nggak ada interaksi, lebih sulit untuk menemukan minat. Ya, dan penemuan minat ini kadang-kadang tidak dramatis. Ini udah ada contohnya di sini ya, tidak dramatis, tidak spektakuler, kadang-kadang kayaknya kebetulan.
kok bisa ke sini gitu. Nanti pas dibalik-balik, oh iya waktu itu tuh sukanya ini nih. Misalnya nih, kita kasih contoh ya, Julia Child. Ini ada filmnya Julia and Julia, tapi ini juga termasuk apa true story ya begitu. Nah, si Julia ini dari awal udah kerja dia ngetik apa pengen jadi penulis sebetulnya. Nah, ketika menikah dengan Paul, dia harus ke Paris mengikuti suaminya untuk dinas gitu ya. Nah, di kota Paris dia kemudian ketika satu hari dia pergi makan, ya dia menemukan makanan ini namanya sol susah ya. Sol menil kalau nggak salah pengucapannya. Ini dia merasakan bahwa oh ikan ya bisa ya dibikin seperti ini gitu ya. Dipakein mentega, dipakein lemon, dipanggang tanpa ada durinya. Ya itu kan nggak repot banget begitu dan sangat-sangat lezat menurut Julia pada saat itu. Sehingga dia langsung kayak aduh enak banget nih. Nah ya, kemudian besok-besoknya dia pergi mengelilingi katanya restoran-restoran Paris untuk mencobai beberapa makanan yang menurut dia belum pernah coba dan sangat-sangat lezat. Ya, nah dari situ tuh minatnya mulai tuh muncul. Jadi nggak dramatis, nggak spektakuler sih. Cuma kayak iya ya ada makanan kayak gini nih gitu ya. Nah, setelah itu dia melakukan pengembangan. Ngapain? Kayaknya abis makan banyak gitu ya. Pengen deh bisa untuk masak nih gitu ya. Mau masakin suaminya gitu. Atau mau pingin aja bisa karena kayaknya menarik ini masaknya. Nah, pengembangan di sini kita juga butuh adalah apa? Mentor di dalam pengembangan ya. Mentor juga butuh apa lagi? Support system. Orang-orang yang mungkin dengan minat yang sama. Sehingga apa? Sehingga kita bisa sama-sama nih. Ya kalau menghadapi kesulitan bisa ngobrol. Mentor kadang-kadang bisa memberikan feedback yang mungkin informatif buat kita karena mentor mungkin lebih ahli begitu ya di situ. Nah, Julia akhirnya pergi ke sekolah-sekolah masak yang pada saat itu wah tidak mudah buat dia ya, apalagi ada kendala bahasa pada saat itu. Jadi pada saat ini ketika dia menemukan minatnya itu dia nggak berpikir bahwa dia akan menjadi koki, dia akan membuat buku masakan Prancis dan dibawa ke Amerika sehingga orang-orang Amerika yang di rumah bisa masak masakan Prancis. Ini udah lama banget nih, tahun berapa saya lupa nih. Kayaknya udah tahun yang lama banget. Jadi itu bener-bener rare ya, jarang banget gitu. Orang-orang mungkin berpergian. Oke, nah ini jadi perlu menemukan dan mengembangkan minat gitu ya. Latihan terencana. Nah kedua ini setelah menemukan minat, kita perlu untuk melakukan latihan. Latihannya terencana gitu, jangan cuma latihan doang. Ngapain? Misalnya pergi lari. Ya mau lari, mau ngapain, mau sehat. Nah udah perginya keliling komplek itu aja gitu. Nggak diukur misalnya berapa meter, berapa kilo, nggak diukur misalnya detak jantung atau nggak diukur yang lain-lain misalnya ya incline atau apa. Nah itu menurut Angela itu bukan latihan terencana. Jadi latihan terencana itu benar-benar perlu untuk next ya. Jadi perlu untuk diulang-ulang terus gitu ya. Excellent kata Aristotle adalah art won by training and habituation. Jadi memang berdasarkan bukan act tapi habit. Ya, ketika kamu banyak melakukan sesuatu, kamu akan lebih nggak usah mikir melakukannya. Ya, jadi menjadi habit dan itu membuat sesuatu menjadi excellence ya. Ini adalah yang atas lupa. Jadi untuk mempelajari keterampilan rumit apapun dibutuhkan 10.000 jam. Luar biasa ya, 10.000 jam nih berapa tahun nih? Ternyata memang 10.000 jam itu bertahun-tahun ya. Kami di tempat konseling kami juga kita measure jamnya, kita catat jam konseling kita. Karena itu nanti ketika udah berapa ribu ya kita perlu untuk melakukan sesuatu begitu ya. Untuk dinilai atau kemudian jadi supervisor. Jadi seperti itu ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita lakukan. Set goals. Jadi kita perlu set goals. Mau ngapain nih? Tujuannya mau ngapain nih? Misalnya, saya set goals. Abis ini saya pengen jadi supervisor. Misalnya setelah supervisor itu maksudnya bukan supervisor di kantor gitu ya. Supervisor ini supervisi mungkin konselor-konselor yang lebih muda jam terbangnya begitu. Nah, supervisor ini perlu untuk set goals ya. Ya udah mau berarti harus mendaftar. Ini harus belajar selama berapa bulan gitu ya dan saya sendiri harus bawa klien untuk disupervisi. Saya harus bikin laporan. Nah, itu pasti takes time gitu ya. Pasti akan
memakan waktu yang cukup banyak, memakan upaya ya, bikin laporan lagi itu juga sesuatu yang tidak mudah buat saya begitu. Nah, set goal ini adalah what is one thing yang aku pengen do better. Nah, sekarang ini teman-teman boleh mikirin, habis ini aku pengen lakukan apa yang lebih better ya. Kayak gitu ya. Kadang-kadang saya juga mungkin olahraga misalnya. Sekarang set goals mau olahraga setiap hari, Senin sampai Jumat ya. Boleh tuh ngikutin, kayak teman-teman tahu deh YouTube yang tiap hari udah ada ya, hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Nah, itu membuat kita lebih gampang daripada hari ini mau latihan apa ya gitu. Hari ini mau lari apa mau jongkok ya gitu ya mungkin ya. Jadi hal-hal seperti itu udah terencana, jadi nggak mikir dulu. Kalau mikir dulu kita jadi nggak habit. Nah, itu yang membuat kita lebih kayak ya udah nggak usah deh lakukan hari ini, lebih seperti itu ya. Oke, fokus itu ya jangan mengerjakan banyak hal sekaligus kalau bisa ya, tidak mengerjakan banyak hal sekaligus karena itu pasti akan menyita perhatian. Jadi kalau lagi bikin laporan, handphone ditaruh di luar aja misalnya begitu ya. Ini beberapa klien saya yang anak sekolah biasa gitu. Kalau ada mau belajar, handphonenya dibuang miss ke ranjang. Oh iya bagus ya, bisa gitu ya. Atau aku titip my mom katanya gitu. Oh iya good. Nah, itu adalah salah satu yang membuat dia lebih fokus ya. Terus ada feedbacks and reflect. Jadi reflect udah benar belum nih? Ada feedback juga dari mungkin siapa teman kita, boleh kita misalnya feedback kalau ada yang teman-teman bareng atau mentor ya. Kadang-kadang mentor juga bisa kasih kita feedback, latihannya udah benar belum nih? Gitu ya. Ada beberapa orang mungkin pakai temen yang PT, misalnya temennya dia PT. Nah, boleh tuh dapat feedback dari PT. Ini udah benar belum? Kadang-kadang kalau gerakannya salah, PT itu temen yang ngerti, yang lebih profesional pasti akan lebih kasih feedback yang informatif. Ya, itu kita perlu banget untuk feedback dan reflect. Ya, ini juga contohnya misalnya ada satu anak yang goalsnya mau belajar, tapi tidak mau tidur malam, gitu ya. Nah, biasanya mereka kan akan scrolling, nanti udah sampai jam 8 baru belajar. Nanti sampai jam 11 selesai, dia baru tidur. Ya, habis itu dia bilang saya mau gain weight katanya. Saya mau gain weight karena tidurnya udah kemalaman. Oke, anaknya kurus banget ya, jadi dia merasa bahwa itu tidak sehat. Oke, good. Jadi apa yang harus kita lakukan? Set goalsnya apa? Jam 10 udah harus tidur, gitu ya. Nah, kalau jam 10 udah harus tidur, jadi kamu harus makan malam jam berapa? Udah mulai set goals, jam 6. Oke, jam 6. 6.30 dia boleh main game dulu, misalnya sampai jam 7. Jam 7 dia udah mulai belajar, katanya. Sampai jam 10. Habis itu tidur, gitu ya. Kalau ada lebih banyak waktunya, dia akan set jam 5 dia udah mandi katanya. Dia semuanya bilang sih jam 5 mandi gitu ya. Jam 6 makan. Dan itu dilakukan kita bikin PR. Nah, karena ada konselornya, ada mentornya gitu ya. Diminta untuk bikin laporan dong tiap hari. Bener nggak? Udah ada belum? Saya juga minta bantuan mamahnya untuk juga tolong kasih jadi kayak cheerleader ya gitu ya. Ayo dong, ayo nih udah jam segini, kemarin Miss bilang gimana gitu ya. Nah, itu. Setelah 2 minggu dia balik, dia bilang dia dengan bangga menyatakan bahwa berhasil Miss, aku udah bisa. Oh ya, sekarang iya tidur jam 10 dan papa matiin wifi. Itu helpful banget. Itu helpful banget ya. Jadi saya berterima kasih kepada papanya juga. Dan akhirnya itu membuat dia bangga sama dirinya. Dan ketika dia lakukan terus menerus, dia udah gak pusing lagi mikirin. Dia udah tahu nih jam 6 mandi, jam 7 mulai begitu. Jam 5 mandi, jam 6 mandi gitu ya, dan jam 7 dia udah mulai. Nah, itu maksudnya contohnya. Kalau kita lakukan setiap hari, udah nggak jadi beban. Buat dia juga udah nggak jadi beban. Nah, ketika dikasih feedback, wow, good job gitu ya, good job. Nah, itu membuat dia lebih bahagia, lebih senang lagi untuk mau melakukan hal itu. Nah, itu feedback dan reflection itu penting banget ya dari mentor atau support system. Nah, kalau udah set goal ini dan berhasil lakukan, set goal lain lagi gitu ya maksudnya. Itu jadi latihan terus-menerus dan terencana. Jadi kayak Kaizen. Kaizen tuh Jepang punya filosofi ya. Jadi continuous improvement. Ya, perbaikan yang terus berkelanjutan. Jadi kalau goalsnya masih belum bisa tercapai, nggak apa-apa. Lakukan terus. Rencanakan dan lakukan. Sampai itu berhasil. Pasti bisa berhasil. Ya. Cuma memang goalsnya jangan terlalu yang tidak realistik ya. Perlu yang realistik dulu aja ya. Ketika kita mencapai sedikit itu akan membuat kita menjadi lebih percaya diri untuk bisa melakukan hal lain. Seperti itu.
ini adalah bagian kedua, yaitu latihan terencana. Ya, nah ketiga ini tujuan. Tadi kan yang minat ya, interest itu berhubungan dengan passion. Ini tujuan juga berhubungan dengan passion. Ya, di sini juga niatnya adalah untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Biasanya orang yang punya passion ini nggak mikir-mikir hitung-hitungan soal finansial. Biasa maksudnya bukan berarti bahwa nggak perlu gaji, bukan begitu ya. Tapi lebih kayak dia mau kerja keras, dia mau bangun pagi, dia mau pergi kerja, bukan untuk semata-mata untuk uang aja, bukan. Ya, tapi dia mau melakukan sesuatu, misalnya ya. Mungkin sesuatunya untuk misalnya ibu-ibu untuk anak-anak itu juga boleh. Untuk keluarga itu udah satu tujuan tuh, ya. Untuk klien saya misalnya ya, atau untuk anak mahasiswa itu satu tujuan untuk orang lain. Ya, mungkin secara lebih luas ya untuk negara gitu ya, atau untuk masyarakat. Nah, orang-orang yang lebih great ini diteliti lebih termotivasi untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Jadi mereka selalu mencari makna, find meaning gitu ya, find meaning, and find meaning, dan mengutamakan orang lain. Mereka melihat tujuan akhir sebagai hal yang terhubung secara mendalam dengan dunia di luar diri mereka. Jadi kadang-kadang dengan kerja keras, ya kekecewaan atau hal-hal yang knock us down begitu, tetap membuat kita tetap merasa puas kalau kita punya tujuan yang seperti ini, gitu ya. Nah, tujuan ini juga berhubungan dengan calling nih, panggilan, ya. Panggilan. Jadi profesi apapun yang dijalankan dengan panggilan pasti memiliki makna yang berbeda. Ya. Dibanding yang berbeda baik buat dirinya maupun bagi orang lain. Jadi ada dua hal ya. Satu, hal ini menarik buat aku. Ya, kerjaan ini menarik buat aku. Tapi juga hal ini juga important untuk orang lain. Ya, orang ini juga penting untuk orang lain. Saya kasih contoh, mungkin contoh satu tukang sampah. Ya, kalau tukang sampah melihat kerjaannya kalau sebagai profesi ya udah ngangkut sampah aja, ya kan ya, udah kerjanya rutinitas seperti itu aja. Ya, tapi ini ada penelitian yang kemudian mewawancarai seorang tukang sampah. Ada satu yang mengatakan bahwa pekerjaan ini merupakan calling saya. Wah, bagus banget ya. Dia bilang dengan saya mengerjakan ini, saya nggak malu, saya nggak merasa rendah diri. Ya, karena saya ini membantu lingkungan ini untuk menjadi lebih bersih. Saya menjaga keindahan dari kompleks ini. Dan itu sangat mulia ya menurut saya. Baik banget gitu untuk memikirkan hal seperti itu. Kalau enggak kan ya kita bakalan buang sampah sendiri ke tempat pembuangan sampah yang mungkin jauh banget, sendiri-sendiri gitu ya. Nggak efisien banget, tapi dengan adanya tukang sampah ini sangat-sangat membantu sekali buat banyak orang. Nah, seperti itu panggilan ya. Jadi bagaimana Anda melihat pekerjaan Anda itu lebih penting daripada jabatan Anda. Ya, bagaimana Anda sudah menolong banyak orang lain itu menjadi sesuatu yang penting, memanusiakan manusia lain begitu ya. Nah, contoh juga tujuan ini kita pernah lihat film Next Hacksaw Ridge ya. Ketika dia menolong orang lain itu sangat-sangat menyentuh hati ya. Bagaimana dia punya passion untuk menolong orang lain, dia di tim medis gitu. Dan kemudian ketika terjadi bom dia masih ketika diserang dia masih hidup, dia berusaha untuk menyelamatkan orang ya dengan mengatakan please Lord help me get one more. Itu capek banget sih kayaknya, bolak-balik ngiketin orangnya, turunin gitu ya. Itu sampai 75 orang. Padahal dia juga kayaknya sempat terkena serangan tapi nggak parah banget gitu ya. Nah, itu membuat saya juga berpikir wow, ini nih benar-benar calling nih, benar-benar calling. Bahkan orang Jepang pun, waktu itu perang sama orang Jepang ya. Orang Jepang pun diselamatin gitu, di rescue supaya nggak mati di situ dan dibawa pulang untuk diobatin. Nah, itu termasuk sebuah calling ya. Tujuan dan calling yang sangat-sangat kuat menurut saya. Semoga kita bisa seperti itu ya. Oke, yuk next kita harapan. Nah, kapan sih kita butuh harapan? Kapan kita butuh harapan? Iya, betul. Ketika kita susah, ketika kita lagi menghadapi rintangan gitu ya. Dan kadang-kadang kesusahan atau penderitaan atau rintangan kegagalan mungkin. Hal itu membuat kita patah semangat ya. Nah, ketika patah semangat itulah kita butuh harapan ya. Cuman kadang-kadang ini harapan juga berhubungan dengan tekad untuk bangkit kembali.
Nah, kadang-kadang susah ya kalau udah menghadapi kegagalan, biasanya apa yang kita ngomongin pada diri kita sendiri? Ah, payah kamu, ya. Gini aja gagal, ah bisa apa sih? Begitu ya. Wah, kadang-kadang kita dengan diri kita sendiri sangat-sangat kritiknya sangat-sangat keras gitu ya. Bahkan kita nggak pernah ngomongin itu ke teman kita misalnya. Ya. Nah, itu yang perlu berhati-hati karena ketika kita patah semangat, kita perlu harapan, kita perlu dukungan. Dan kadang-kadang ketika kita merasa gagal, kita merasa malu ya. Kadang-kadang shame, kita malu kalau gagal. Padahal gagal itu enggak apa-apa sebetulnya. Yuk kita lihat. Ternyata ada fixed mindset sama growth mindset. Ini yang perlu kita lihat ya. Kita punya orang-orang ada berpikir belum. Boleh tolong balikin ya. Fixed mindset and growth mindset. Kalau fixed mindset itu mengatakan orang nggak bisa berubah, susah orang berubah tuh gitu ya, nggak usah diusahain lah. Gitu. Menghindari tantangan. Aduh, tantangan enggak lah, kabur aja. Ngapain susah-susah gitu ya, nggak mau gagal soalnya. Terus lebih cepat menyerah. Ya, walaupun tidak mau gagal, dia fixed mindset lebih cepat nyerah. Memandang usaha nggak berguna ya. Nah, pada akhirnya pencapaiannya jadi kurang dari potensi yang dimiliki. Karena lari kabur begitu ya. Jadi nggak bisa mencoba untuk bertahan di tengah tantangan. Kenapa? Kadang-kadang kita lebih suka comfort zone sebagai manusia ya. Kita nggak suka penderitaan, kita nggak suka susah. Ya, itu manusiawi banget, normal ya. Tapi kita nggak bisa cuma berada di comfort zone aja. Kenapa? Karena kita nggak jadinya growing. Ketika kita berada di luar comfort zone, itu artinya kita berada di growth zone, berada di tempat kita bertumbuh, walaupun itu nggak enak. Dan biasanya Tuhan pakai itu untuk kita lebih bertumbuh. Ya. Nah, yang growth mindset ini people capable to change. Dia percaya seperti ini. Jadi kita perlu percaya bahwa kita juga capable untuk change ya. Berani menghadapi dan ingin menyelesaikan tantangan. Ya. Tantangan itu kadang-kadang memang bukan tantangan yang gampang-gampang ya. Kalau tantangan yang gampang-gampang mungkin lebih gampang kita iniin ya. Tapi kadang-kadang tantangan ini tantangan yang sulit. Ya. Tidak mudah menyerah di growth zone, growth mindset ini. Memandang usaha itu, salah ketik. Memandang usaha itu sangat berguna. Ya. Perlu usaha, orang perlu usaha gitu. Ya. Semangat banget nih kalau ada orang-orang yang punya growth mindset. Orang growth mindset ini bisa terpuruk nggak ketika gagal? Bisa, betul ya. Kalau nggak bisa terpuruk namanya Superman ya. Kita semua pasti terpuruk kalau menghadapi kegagalan. Tapi biasanya tidak lama. Dia akan bounce back ya. Dia akan coba untuk bangkit lagi walaupun nggak gampang. Nah, ini yang perlu kita punya di dalam mindset kita ya. Dan biasanya orang yang growth mindset mendapat pencapaian lebih tinggi. Saya mungkin punya analogi gajah kecil, gajah sirkus yang waktu masih kecil diikat gitu ya. Dia diikat nih, dia nggak bisa kabur karena waktu itu diikatnya di pohon gede. Ya, oke, sampai gede dia diikat di situ. Oke, udah gede gajahnya melebihi pohon nggak? Iya. Tapi kenapa dia masih di situ ya? Yes, fixed mindset. Dia merasa bahwa dari kecil dia udah coba kok. Nggak bisa. Jalan sini ketahan karena kan diikat ya. Sampai besar dia nggak pernah mencoba lagi karena dia merasa udah nggak bisa pasti. Padahal dia sebegitu besarnya pasti bisa merobohkan itu pohon ya. Nah, itu analogi dari mungkin fix dan growth mindset. Jadi kita perlu untuk mencoba dan mencoba terus gitu ya. Oke. Ya, nah ini dia fix mindset. Saya banyak banget ya ketemu klien yang punya prinsip atau value bahwa nggak boleh gagal, nggak boleh salah. Terutama laki-laki, benar gak nih? Ayo laki-laki, ayo. Ya, karena katanya salah itu nggak boleh, gagal itu nggak boleh ya. Kesalahan dan kegagalan adalah hal yang sangat memalukan. Jadi kayak benar-benar pengen ngumpet di bawah meja begitu mungkin ya. Tapi kalau growth mindset boleh nih, ini sebagai contoh gitu ya. Kesalahan, kegagalan tuh sebuah hal yang wajar terjadi, manusiawi. Kita bisa melakukan kesalahan tanpa disengaja mungkin ya. Saya bisa belajar dari pengalaman ini dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Ya mungkin kemarin kita udah pakai cara itu nggak berhasil, it's okay. Kita coba cari cara yang baru yuk. Kita coba explore seperti itu. Dan atau mungkin ini hal yang sulit sih memang ya.
Tapi jangan terlalu merasa dirimu buruk ketika belum bisa mengerjakannya sekarang. Ya, be patient with yourself. Itu juga sesuatu yang kadang-kadang boleh kita ngomongin kepada diri kita sendiri ya. Be kind to yourself. Ya. Kita dapat melangkah bersama untuk mengatasi kesulitan ini. Ini juga kita bisa ngomongin kepada diri kita sendiri. Yuk, langkah lagi yuk Widya. Yuk, kita sama-sama langkah lagi. Itu juga kadang-kadang saya lakukan buat diri saya ketika menghadapi satu hal yang kurang menyenangkan. Gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Saya nyerocos aja nih. Ya. Oh iya, boleh. Halo Kak, namaku Evin. Aku mau bertanya, sejauh ini aku melihat grit ini kok mirip-mirip kayak ambisius gitu ya. Apakah itu hal yang berbeda dan gimana mengenalinya gitu? Oh, oke. Good. That's a good question. Jadi kayaknya ambisius banget nih ya untuk melakukan kayak gini gitu ya. Oke. Sebetulnya ini bukan ambisius tapi lebih kepada kita mau gali nih, apa nih hal baik yang perlu kita gali, perlu kita terus latih keterampilan kita. Yang kadang-kadang kita kayaknya udah dengan kesibukan yang ada, kita nggak gali lagi. Ya, kita nggak aware lagi. Mungkin sebenarnya kalau dibawa lagi kepada apa sih yang Tuhan mau kita lakukan. Balik lagi mungkin ke sana juga ya. Dengar-dengaran sama Tuhan itu juga sesuatu yang mungkin kita bisa lakukan. Uh, Bedanya gimana sih kalau ambisi sama itu gitu ya? Mungkin kalau ini dibalik lagi kepada tujuannya kali. Tujuannya untuk apa? Ya, kalau ambisi kadang-kadang tujuannya untuk diri sendiri ya. Ya, seperti itu. Tapi ini kayaknya tujuannya untuk ya membantu orang lain. Biasanya akan lebih berbeda. Contoh mungkin perenang ya, perenang. Ambisinya untuk capai target waktu yang lebih ini gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Dia lebih mikirnya gini, oh bisa nggak ya aku lebih mencapai untuk lebih cepat 1 detik gitu misalnya. Dia nggak ambisi langsung harus mencapai sekian, tapi mencapai lebih cepat 1 detik. Nah, dia akan ngapain? Dia akan latihan untuk mencapai lebih dari 1 detik. Kalau nggak dapat, nggak apa-apa, tapi dicoba terus. Gitu. Kalau nggak dapat lagi juga nggak apa-apa sih sebetulnya, tapi dia mau berusaha. Satu hal mungkin dia mau mempertahankan yang lamanya, waktu yang lamanya. Kira-kira menjawab nggak? Atau ada muncul pertanyaan baru? Ini udah cukup menjawab perbedaan ambisiusnya dan grit itu Kak. Cuman mungkin nggak sih orang yang punya grit tuh juga akhirnya ya udah hidup tuh kayak let it flow. Kalau ada kesempatan ya diambil, kalau nggak ada ya nggak dicari, atau kayak apa ya, day by day-nya tuh seperti ya udah dijalanin aja gitu, nggak usah yang kejar-kejar target tadi, goal, set goals, fokus gitu, atau cari-cari feedback dan sering-sering reflect. Jadi kayak ya udahlah gitu-gitu loh. Kayaknya ada orang-orang yang seperti itu kan Kak. Nah, apakah sebenarnya diperlukan untuk yang tadi misalnya latihan terencana itu, minatnya tuh beneran pilih komunitas yang mendukung atau cari mentor yang bisa membantu, atau sebenarnya ya nggak perlu-perlu juga supaya nggak nambah beban pikiran misalnya. Gitu sih Kak. Oke. Sejauh dari pengalaman saya gitu ya, orang-orang yang grit ini biasanya nggak leyeh-leyeh atau nggak ya udahlah ini aja, biasanya nggak. Ya mereka akan tadi latihan terencana. Habis ini apa nih? Jadi nggak akan kayak terlalu santai untuk jangka waktu yang panjang gitu ya. Karena memang penelitian juga menunjukkan kalau yang grit ini berbeda dengan hedonistik. Ya, hedonistik itu kayak aku mau kerjanya di tempat yang ini dong, yang di pantry-nya tuh banyak makanan gitu ya, yang bisa ada tiduran, yang bisa main tenis gitu ya, itu ada ya. Betul. Nah, kalau ngejarnya kayak gitu doang, itu nggak grit gitu. Tapi kalau dia kejar sesuatu yang di luar itu, ya walaupun tempat kerjanya begitu, oke, aku mau menyumbangkan sesuatu nih, apalagi yang aku bisa ya. Aku mau coba ambil course ini, aku mau coba ambil course ini untuk aku lebih bisa membantu misalnya. Nah, itu grit sebetulnya seperti itu. Ya. Boleh.
perkenalkan Kak, aku namanya Jennifer. Yes. Aku mau nanya, tadi kan grit itu kan pasti orangnya akan mencari terus-menerus apa yang harus dia lakukan ya. Mm-mm. Apakah seorang grit akan pernah mengalami titik jenuh? Good, good, good. Ya, betul, betul. Pasti akan mengalami, pasti akan mengalami. Dan otak kita sebetulnya lebih suka mencari hal-hal yang baru, nggak suka hal-hal yang bosen, gitu ya. Nah, tadi makanya kenapa perlu feedback, perlu untuk adanya mentor. Nah, itu membuat kita lebih kayak, ayo lagi, gitu. Dengan adanya teman-teman yang mungkin minatnya sama, itu membuat kita lebih terpacu lagi. Tapi kalau sendirian, biasanya ya lebih ini. Tapi bosan itu adalah hal yang normal. Ya, aware aja tentang hal itu. Ya, dan bagaimana mengatasi kebosanan itu juga penting ya. Bagaimana kita kreatif nih mengatasi kebosanan. Kayak tadi saya bilang saya harus bikin laporan. Aduh, nggak mulai-mulai itu kalau saya bikin laporan gitu ya. Harus laporannya kan harus panjang kayak seperti itu. Wah, itu bisa membuat saya kayak bosen, takut, nggak pengen gitu ya. Nah, tapi lakukan sesuatu yang membuat kita lebih mau melakukan itu. Dan kita capable untuk melakukan itu. Ya, makanya kadang-kadang teman-teman semangatin aku dong. Gitu ya. Itu juga sangat-sangat membantu. Thank you. Thank you. Ada lagi? Oh ya. Oke, kedua. Oh, ya. Tes. Udah nyala ya, Kak? Oh, udah. Iya, Oke. halo Kak, aku Vanessa mau nanya Kak. Tadi kan sempat tuh ada poin kalau grade itu salah satunya tandanya mempunyai motivasi mengerjakan sesuatu hal yang lebih besar daripada diri kita. Mm-mm. Nah, kalau misalkan ada suatu kondisi di mana seseorang itu masih perlu menyelesaikan sesuatu dalam dirinya dulu, internalnya Kak. Misalkan kesehatan fisik atau kesehatan psikis. Nah, Mm-mm. menurut Kakak bagaimana menyikapi grade dalam hal itu? Kayak orang ini punya sesuatu yang dia cita-citakan di luar dirinya, tapi ada hal yang belum kelar nih di dirinya gitu. Nah, Oke. terus Oke. yang kedua Kak, apakah grade ini juga berpengaruh dalam hal orang membangun relasi dengan sesamanya? Kasih. Very good. Thank you, thank you. Ya, senang saya di sini banyak sekali pertanyaan. Semangat. No, that's good, that's good. Tadi saya juga lupa mengatakan yang itu ya. Benar. Kita semua punya baggage, betul nggak? Kita semua punya beban-beban yang di belakang karena kita memang terpengaruh oleh masa lalu kita kan. Kita produk masa lalu. Ya, jadi pasti banyak beberapa hal ada seperti itu. Nah, biasanya ketika punya baggage dalam mengaplikasikan grid ini pasti ada hal yang terkendala. Ya, nah, ketika dia kalau misalnya ngomong sama mentor, mungkin mentornya bisa kasih tahu, ya kalau misalnya seperti ini nggak bisa-bisa nih, ya you go ke konselor. Nah, biasanya itu cukup efektif. Kayak tadi yang gajah itu, ya ketika gajah itu begitu, nah ketika dia dibukakan, kamu kenapa masih berpikir seperti ini, misalnya di dalam ruang konseling atau beberapa hal yang kita coba explore, dan ketika dia selesai akan lebih baik, betul. Tadi yang kedua apa ya, lupa. Apakah grade ini berpengaruh juga dalam hal membangun relasi sama sesama? Ya, betul. Betul. Orang-orang dengan grade ini biasanya yang kalau yang benar ya, kalau bagian tadi ambisius ya, dia akan dapat berelasi dengan baik dengan lebih baik kepada sesama. Research juga menunjukkan hal itu. Ya. Jadi kan bagaimana dia akhirnya ngobrol sama orang, cari teman yang satu minat, sama-sama lakukan, itu kan juga akan membuat dia bisa berelasi dengan baik. Ya. Tapi terkadang kalau hal itu kalau masih ada yang tadi baggage gitu ya, kalau masih ada kepahitan itu mungkin akan lebih sulit. Atau ada personality disorder, nah itu perlu di-assess aja. Ya, thank you. Ya, Halo Kak, perkenalkan nama aku Ruth. ya, good. Aku mau nanya, apa sih langkah pertama yang bisa kita lakukan supaya bisa switch dari fixed mindset ke grow mindset? Karena terkadang gini Kak, kita terlalu keras sama diri kita sendiri, Betul. terlalu paksa sama diri kita sendiri, jadi kita jadi overthinking gitu Kak. Jadi gimana sih Kak caranya supaya kita yang terlalu keras sama diri kita sendiri biar lebih menyayangi diri kita sendiri? Ya, Gitu. Terima betul, kasih. betul, ya. Oke, kita keras sama diri kita sendiri karena kita bermaksud untuk menjauhkan hal buruk terjadi, gitu ya. Supaya nggak malu-maluin, supaya nggak salah. Jadi kita keras kadang-kadang sama diri kita sendiri. Atau kita itu kayak untuk memecut kita supaya lebih baik. Kadang-kadang kan pemikiran kita seperti itu ya.
Dan itu benar-benar tidak helpful. Nggak ada yang pernah helpful dengan itu, karena benar overthinking, sendirian, lonely, terus kayak depressed jadinya karena diomelin terus. Ya, diomelinnya kasar loh kadang-kadang, bener gak? Saya sendiri juga kadang-kadang gitu, bego lu Widya, gitu ya. Kadang-kadang bisa begitu. Ya, dan ini menyadari banget sih. Nah, caranya gimana gitu ya? Ketika ada hal-hal seperti itu ditulis. Apa sih pemikiran aku yang negatif? Oke, ditulis. Kalau nggak ditulis di sini muter. Udah muter kacau dan udah mumet aja pokoknya, dan udah langsung moodnya turun. Ditulis aja, habis itu di challenge, ditantang. Apa iya seperti ini? Atau mungkin boleh diskusi sama siapa teman terdekat begitu ya. Itu juga boleh. Ya, habis itu ditantang dan kemudian boleh tolong self kindness, be kind to yourself. Itu namanya compassion ya. Gimana kamu kalau ada temanmu yang mau ngomong ini, kamu akan lakukan apa? Mungkin kamu akan hibur kan? Ya, nah hiburlah dirimu, it's okay. Nah, itu adalah cara-cara yang balik lagi harus jadi habit. Ya, harus terus dikatakan kepada diri kita. Dan ingat, Tuhan tuh sayang loh sama kita. Ya, dan Tuhan tuh nggak pernah juga begitu ya, ngomel-ngomel banget gitu sama kita. Dan Tuhan ingin kita juga memperlakukan diri kita seperti itu. Ya, love ourselves. Ya. Nah, kadang-kadang kita keras sama diri kita, kenapa sih? Itu juga nih. Kadang-kadang kita lahir dari keluarga yang di negara timur ya. Orang tua kita seringkali melihat kesalahan kita dengan kaca pembesar, ya kan? Ini salah, ini salah, ini salah. Dipuji nggak? Enggak, ya kan? Kalau ada hal yang baik dipuji nggak? Enggak, sudah seharusnya dan selayaknya kamu melakukan itu kan, begitu ya. Ya, tapi itu memang orang tua yang mungkin di negara timur, tapi di negara barat juga mereka menemukan seperti itu juga. Itu kan sebenarnya orang tua khawatir. Orang tua ingin yang terbaik supaya kita terbaik. Tapi mereka keliru, mereka nggak tahu sih sebetulnya, karena mereka juga dapat mungkin lebih harsh lagi orang tuanya, lebih galak lagi begitu. Ya, sehingga itu menerapkan kita juga belajar. Oh ya, kalau kita ada yang baik dipuji nggak? Enggak. Kita muji diri sendiri boro-boro, gitu kan? Kegeeran banget gitu kan, muji diri sendiri. Padahal ketika kita sudah melakukan sesuatu, kenapa nggak appraise? Kita give sendiri itu appraisal gitu. Sesuatu yang reward ya. Kamu udah melakukan ini, good job. Itu aja udah senang banget kan? Itu akan membuat kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itu sih. Menjawab? Oke, thank you. Thank you. Ada lagi? Enggak ya? Kita lanjut nih kalau gitu. Nah, gimana nih? Sekarang kan ini kan berarti gimana kita bisa tapi ini tadi udah ditanyakan, bagus juga. Jadi ini kita tahu nih cara parenting, 4 kuadran cara parenting ya. Parenting itu perlu demanding, perlu tuntutan gitu ya, tapi juga perlu supportive. Supportive-nya ini adalah feel love, feel respected ya. Jadi merasa disayang, merasa di care, merasa dikasihi ya. Jadi yang paling bagus adalah yang paling atas, ada support, ada demanding, ada tuntutan atau challenge, sebetulnya tantangan gitu ya. Nah, ketika kita mempertumbuhkan grit dalam diri kita perlu melakukan seperti yang wise parenting ini ya, bukan yang authoritarian, yang demanding tapi nggak supportive ya. Kamu harus gini tapi kayak nggak di love, kayak nggak di care ya. Ada juga yang permisif, dia supportive banget, nggak ada tuntutan, terserah mau ngapain gitu ya, tapi nggak ada demandingnya. Itu juga kurang baik sebetulnya, karena bisa salah arah kitanya ya. Ada juga yang neglectful parenting, yang benar-benar lalai. Kalau neglectful ya, dia nggak, permisif itu supportive, apa juga boleh gitu ya, support banget, kamu mau apa juga oke disupport, tapi dia nggak demanding, itu yang kurang. Tadi yang terakhir, yang neglectful, yang nggak demanding tapi juga nggak supportive, jadi kayak nggak punya orang tua kali gitu ya, sangat-sangat sepertinya merasa dilalaikan begitu. Nah, kita kepada diri sendiri itu tolong wise parenting ya. Kalau kita punya orang tua yang mungkin kurang wise ya, kita bisa reparenting apa yang kita bicarakan pada diri kita sendiri. Reparenting itu maksudnya menjadi parent yang baik buat diri kita.
Kita mungkin nggak punya, ya mungkin. Tapi nggak apa-apa. Ayo kita perkatakan kata-kata parent yang kita mau. Orang tua yang kita mau seperti apa, gitu ya. Kita udah punya contohnya, Tuhan Yesus itu lemah lembut. Ya, kalau itu saya selalu pakai yang seperti itu. Oke, parents yang seperti itu yang lemah lembut, yang kemudian ngomong sama diri saya, ya. Tapi nggak cuma dia lemah lembut aja gitu kan, enak aja diomong-omong terus ya. Tapi perlu dikasih challenge, kasih tantangan dong. Ya, kasih tantangan, kayaknya kamu bisa lebih baik deh dari ini. Kayaknya kamu bisa deh lebih satu hal lagi gitu misalnya. Ya, nggak kayak kamu kalau kayak di militer gitu ya, kayak selalu kayak bisa apa kamu dimarah-marahin gitu ya, nggak ada love gitu ya. Nggak seperti itu. Tapi lebih kepada yang tadi wise parenting. Ada demand-nya, ada challenge-nya, tapi juga ada support-nya. Jadi challenge itu adalah lebih kepada yuk challenge untuk be the better version of you, ya, atau mungkin be the best version of you nantinya. Ya, tapi mungkin lebih baik yang better, better and better dulu aja. Itu udah cukup kok. Ya, oke. Sepertinya saya sudah selesai. Oke, aplikasi. Nah, aplikasi mungkin kalau kita lihat dari teladannya Rasul Paulus ya, bagaimana Rasul Paulus ya setelah bertobat, dia banyak ya mengalami banyak hal ya, tinggal di penjara ya, penderitaan, banyak hal susah ya, tapi kemudian dia selalu mencari Tuhan. Kalau saya lihat ya, mencari apa sih yang maunya Tuhan. Mungkin calling kita juga seperti itu ya, atau passion kita ya, selalu cari dengar-dengaran sama Tuhan. Kalau saya ngeliatnya gitu, jadi minat dan tujuan. Kalau belum punya, minta. Tuhan pasti akan kasih, karena memang ada ayatnya ya, mintalah maka kamu akan diberikan. Ya, tapi menurut saya kalau memang mau diaplikasikan ya, kita perlu terus-menerus untuk berelasi sama Tuhan, benar-benar terkoneksi sama Tuhan. Kalau enggak, kita nggak tahu sih jalannya kemana begitu. Ya, ketika saya mau jadi konselor juga saya nggak kepikiran tuh cita-cita saya mau jadi konselor, nggak ada. Ya, jadi pada saat itu cuma pengen ikut belajar aja di sekolah tinggi itu. Karena senang aja waktu itu di gereja tuh ada Bible study, ada kelompok kecil, ada apa tuh, senang banget dan ketemu orang pemimpin kelompok kecilku yang sekolah di STTRI. Terus dia bilang nggak apa-apa, sekolah aja, ambil aja, lihat-lihat aja begitu. Udah itu aja. Dan ternyata dari situ saya juga baru paham, oh iya, saya punya minat dengan ngobrol loh sama orang. Ternyata ya, tadinya saya pikir saya orangnya pemalu dan pendiam. Saya dulu pendiam banget ya. Disuruh ngomong kayak begini mungkin gemeteran kali ya. Dulu seperti itu, nggak bisa banget. Tapi kemudian jalanin aja dan ya udah sekolah di sekolah tinggi. Ya, aduh ampun deh ya Elizabeth ya sama Oni itu benar-benar. Tapi saya enjoy dengan belajarnya di sana ya. Tapi kemudian ada beberapa hal yang tadi saya bilang kan, ya bikin laporan, bikin itu, aduh, buat saya itu momok juga ya gitu kan ya. Tapi itu membuat saya, mungkin saya melihat ke belakang, oh ya ini juga turut membuat mungkin grit saya berkembang dikit begitu. Dan ini sesuatu yang baik. Jadi benar-benar dengar-dengaran sama Tuhan, latihan. Ya, kalau di sekolah tinggi mau nggak mau kan, udah sekolah ya harus ikutin. Harus kumpulin kuisnya, harus kumpulin tugasnya, harus papernya, mau nggak mau. Nah, itu membuat saya menjadi ya udah latihan yang memang jadi terencana seperti itu. Dan harapannya paling kita bersandar pada Roh Kudus ya, untuk menguatkan kita. Kalau enggak, tidak bisa kita berjalan sendiri. Saya yakinnya seperti itu. Kalau saya berjalan sendiri waktu itu, maunya sendiri, ambisi, no, nggak bisa. Dulu saya malah nakal. Mikirnya habis selesai belajar, go. Nggak usah bikin tesis. Dulu mikirnya begitu. Karena emang nggak kepikiran banget untuk menjadi seorang konselor pada saat itu. Tapi saya merasa kok Tuhan terus pimpin ya. Tuhan terus pimpin ya. Gitu. Kadang-kadang kayak ada ketika doa, udahlah jalanin aja. Udahlah jalanin aja. Ya, walaupun itu nggak gampang banget pada saat itu buat saya gitu ya. Kalau teman-teman boleh banget coba, masuk aja, good job. Menurut saya itu satu hal yang baik sebetulnya. Tapi memang tempaannya ya begitulah ya. Nah, ini seperti ini. Nah, itu paling ayat yang saya pakai yang memberikan kekuatan juga buat saya sebetulnya untuk tetap mengerjakan keselamatan kita. Gitu ya. Thank you and semuanya, semoga kita semua bisa punya yang meaningful life di dalam Tuhan. Oke, thank you. Nah, saya pingin kita next ya. Nah, ini dia.
saya pingin kita mau diskusi yuk, gitu ya. Kenapa sih diskusi? Kalau saya merasa ketika kita udah ngomongin sesuatu itu lebih membuat kita lebih melekat dan berpikir sih. Iya. Jadi mungkin 3-3 aja boleh, berteman 3-3 dan kita diskusi ya. Thank you. Jadi nomor satu hal apa sih yang sekarang mungkin Anda pikirkan atau rencanakan untuk lakukan tahun ini, mumpung tahun baru ya. Oke. Terus apa yang kira-kira Anda take away sih dari seminar grit hari ini? 1 apa 2 hal aja yang kira-kira ini kayaknya aku mau take away gitu ya. Nah, ini juga share dalam kelompok nih. Kapan sih waktu itu Anda tuh benar-benar berada dalam masa terbaik ketika Anda bangkit untuk menghadapi tantangan di depan Anda, menemukan kekuatan untuk melakukan hal yang tampaknya mustahil. Boleh share? Ya. Oke. 15 menit cukup? Cukup ya. Jadi masing-masing share 5 menit. Cik. Teman-teman yang di Zoom nanti akan dibuatkan breakout room. Jadi nanti bisa diskusi lebih lanjut, sharing-sharing di dalam breakout room itu ya teman-teman. Boleh difoto dulu untuk poin pertanyaan yang akan di-sharingkan di grup atau di capture. Kita kasih waktu 1 menit untuk memfotonya. Dan buat teman-teman yang di sini kita boleh pilih 3 orang, boleh agak melingkar. Jadi biar bisa lebih intimate. Oke.